tapi gini kok, tapi dia main HP. Dia main HP loh. Kan nunggu diperiksa itu kan lama. Aku tengok tuh, dia scroll HP tahu, berarti kan bisa ngeliat. Mungkin satunya kali ya yang bisa lihat. Jadi aku ngeliat sendiri dia main HP. Si Agusnya itu kemarin. Ya. Kemarin nggak minta foto sama Agus Bun. Ya Allah, ngapain? Nih, kemarin tuh, anakku tuh kan mau operasi lasik. Nih, aku lagi di ruangan nih cerita ya. Aku kemarin ketemu Agus sedih, ya. Aku lagi nunggu anakku diperiksa. Dia itu di samping aku, didorong istrinya, ya. Terus aku nggak sengaja langsung aku cetak foto. Terus aku keluar. Dia ngapain minta, nggak ada yang peduli juga di sana itu, nggak ada yang nemenin juga, ngapain minta foto, kurang kerjaan. Oke. Enggak, cintaku, aku kemarin juga kaget loh, kok ada aku sedih gitu. Dia rapi loh, pakai sepatu, pokoknya rapi deh dia kemarin itu di rumah sakit. Tiba-tiba nongol di samping aku, didorong istrinya. Terus aku keluar, dia habis diperiksa kan dia. Terus dia agak jauh tuh aku videoin itu. Tapi gini kok, tapi dia main HP. Dia main HP loh. Kan nunggu diperiksa itu kan lama. Aku tengok tuh, dia scroll HP tahu, berarti kan bisa ngeliat. Mungkin satunya kali ya yang bisa lihat. Jadi aku ngeliat sendiri dia main HP. Si Agusnya itu kemarin. Ya. Nah, ini ada video dibagikan oleh pengunjung rumah sakit GIC Menteng. Nah, di situ kan ada Agus lagi pengobatan mata. Berarti berbeda dengan apa yang diucapkan pada saat live kemarin. Katanya waktunya belum bisa gitu ya untuk berobat. Nah, ini buktinya. Ini dari dekat ya. Kakinya sudah sembuh ya, sudah tidak ada luka. Pasti kalian gagal fokus dengan kursi roda, karena pada saat live di apartemen, Agus terlihat baik-baik saja, sudah sehat seperti sedia kala, bahkan banyak bercanda dengan Ibu Sisi. Makanya kita juga heran, kenapa waktu Agus ke rumah sakit harus pakai kursi roda. Kemudian ada juga pernyataannya pada saat live, ketika ada yang bertanya, Agus kenapa kamu tidak berobat? Kata Agus, situasinya belum kondusif, sehingga Agus belum berobat. Tapi ini buktinya, 19 jam yang lalu, Agus sedang berada di rumah sakit GIC Menteng untuk periksa mata. Sekarang kita lihat apa respon dari orang-orang ketika melihat Agus. Nah, kemarin pada saat live sehat, lincah. Kenapa giliran ke rumah sakit kayak titik-titik-titik? Kalian sudah tahu maksudnya. Pintar aktingnya. Nah, di situ ada yang bertanya, ada tim PH-nya nggak yang ngantar? Yang antar istrinya saja. Kak, kamu nggak minta foto bareng dia? Ayo kak, mumpung di depan mata, kapan lagi ya kan? Biasanya cuman lihat di FYP dan dibalas, enggak ah. Ada juga yang bertanya, jangan lupa minta tanda tangannya dan dibalas ogah. Berarti perekam video ini juga memberikan sanksi sosial kepada Agus. Inilah yang namanya sanksi sosial. Ketika masyarakat sudah membenci kepada seseorang karena tindakannya yang tidak terpuji. Ini salah satu respon juga. Di situ nggak ada satu orang pun yang minta tanda tangan atau foto barang gitu. Kemudian dibalas. Banyak orang nggak ada yang respect. Inilah situasi yang harus dihadapi oleh Agus. Hilangnya respect dari masyarakat kepada Agus karena ulah dari Agus sendiri. Jadi di sini Agus jangan menyalahkan Tenovi. Itu bukan kesalahan Tenovi. Tanyakan kepada dirimu, introspeksi kepada dirimu, apa yang salah dan kamu mencobalah untuk memperbaikinya. Itu lutut kadang diperban, kadang dilepas. Padahal sudah nggak ada apa-apa di dengkul. Perasaan bisa berdiri dengan lancar. Kenapa kalau ke rumah sakit langsung begitu? Sakitnya tergantung faktor cuaca kakak. Kemarin ketawa-ketawa pada saat live. Di live-nya segar banget, ketawa ke TV. Jadi Agus sedih. Pada saat live, Agus sudah mengatakan bahwa sekarang bukan Agus sedih lagi, tapi sudah Agus senang, Agus bahagia. Dan di sini Agus sedih lagi guys. Kalau di sini merasa lemes, pas live itu sehat kok. Nah di sini lagi nih, masyarakat yang
bisa menilai tentang seorang Agus. Seperti yang saya katakan, netizen sekarang itu jeli matanya. Mereka itu bisa memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kalau ada yang menurut mereka, wah ini nggak benar nih, wah ini acting nih, pasti mereka tahu. Dan mereka akan mengutarakan lewat sosial media. Ngapain pakai kursi roda? Padahal secara logika, Agus bisa berdiri sendiri. Maksudnya Agus bisa menunggu di ruang tunggu. Karena di rumah sakit itu sudah dipersiapkan ruang tunggu untuk pasien. Agus bisa pakai itu untuk tempat duduk. Tapi di sini Agus memilih untuk menggunakan kursi roda. Yang kasihan di sini sebenarnya istrinya ya. Tapi mungkin karena istrinya sudah kasihan sama Agus, jadi ketika Agus meminta pakai kursi roda, terpaksa diturutin. Sekarang Agus sudah jadi artis. Kira-kira ada yang minta tanda tangan atau foto bareng nggak ya? Ogah. Itu dia tadi di samping aku. Nggak ada orang yang nyapa satu rumah sakit. Kasihan sebenarnya, jujur kasihan. Karena Agus mendapatkan sanksi sosial yang begitu berat dari masyarakat. Tapi itulah karma yang didapatkan oleh Agus. Sebenarnya bukan tugas kita juga untuk menghakimi seseorang, tapi karena ada rasa kasihan kepada Teh Novi yang sudah berjuang mendapatkan uang donasi untuk Agus, tapi Agusnya malah begitu. Ini video baru apa lama? Nah, di situ ada buktinya. Baru tadi ketemu di rumah sakit mata. Berarti apa yang diucapkan pada saat live itu berbeda pada kenyataannya. Yang katanya nggak mau pengobatan dulu karena situasinya belum kondusif. Tapi kemarin dia memutuskan untuk ke dokter mata, memeriksakan matanya. Kenapa nggak sekali minta foto sama tanda tangan? Waka-waka, ogah amat. Ibu ini aja udah nggak respect sama Agus. Sudah nggak suka sama Agus. Saya tidak tahu entah sampai kapan penilaian masyarakat kepada Agus ini berubah. Mungkin ya Agus harus melakukan sesuatu yang membuat orang lain itu yang tadinya nggak respect menjadi respect lagi kepada Agus. Kalau secara hati nurani kasihan karena tunanetra. Tapi ada hal yang membuat netizen itu menjadi benci kepada Agus. Dan di sini kita nggak bisa memaksakan kepada orang lain untuk suka atau tidak suka kepada seseorang. Karena mereka memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Acara Agus sebelumnya, yaitu Farhad Abbas, sudah mengatakan berhenti untuk membuli Agus. Al-Filim juga mengatakan berhenti untuk membuli Agus karena dia adalah seorang tunanetra. Dan di situ ada beberapa respon dari masyarakat. Kepengennya untuk kasihan sama Agus, tapi nggak bisa katanya. Nggak bisa. Lebih banyak nggak sukanya daripada respectnya. Dan ini tidak bisa dipaksakan. Bisa-bisanya pakai sepatu. Mungkin Agus ini orangnya modis ya, fashionable, stylish. Jadi dalam keadaan apapun, Agus di sini harus tetap on point outfitnya ya. Makanya pakai sepatu. Kita positive thinking untuk hal ini. Katanya berobat di rumah 9 naga. Nah ini dia. Agus seharusnya berpikir dong. Agus seharusnya sudah mulai mikir, sudah mulai waras pikirannya. Katanya saya mau dibantu. Katanya saya mau dibawa ke Singapura. Yang mau bantu saya untuk bawa ke Singapura, malah dia yang ke sana. Malah dia yang ke sana, tapi kenapa saya tidak diajak? Seharusnya Agus berpikir seperti itu. Kemudian Agus juga seharusnya bertanya kepada FA. Memang si FA membantu Agus untuk menyediakan apartemen sebagai tempat tinggal Agus dan istrinya untuk sementara waktu. Dengan syarat Agus harus membayar uang listrik dan air. Tetap kan harus bayar juga. Jadi nggak ada yang gratisan. Nah seharusnya Agus di sini mikir dan dia bisa membandingkan keadaan yang didapatkan pada saat dihandle oleh Teh Novi dan pada saat dihandle oleh kuasa hukumnya. Menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi mengenakan pasal. Sekarang ada pengacara yang sedang ketar-ketir. Maksudnya Al-Filim. Laporan Bailik Novi atas kelanjutan perkaranya Agus yang sedang melenceng sekarang ke persoalan pribadi. Betul. Yang ini akan membuat menjadi
perkembangan hukumnya menjadi melebar kemana-mana. Betul, ini pengacara loh. Apapun alibi dari Alvin Lim yang mengatakan dia hanya bertanya, ya karena dia nggak kenal Novi, itu malah menjadi Blunder. Menjadi blunder buat Betul. dia. Karena apa? Kita tidak mengenal seseorang, tetapi kita bertanya apakah dia mempunyai duit karena maaf cakap jadi seorang perempuan gak bener, Ya. perempuan dunia malam, terus untuk apa dia itu bisa dibenarkan, hancurlah semua hukum yang ada di Indonesia ini. Karena nanti setiap orang bisa saja memfitnah seseorang dengan alibi, ya dia cuma bertanya, itu kan akan membuat hukum kita menjadi seperti main-main saja. Betul. Jadinya. Ya, Alvin Lim juga mengatakan bahwa dia itu secara profesional dan karena dia seorang lawyer yang mendapat kuasa hukum. Ya. Nah, tapi itu kan yang Anda katakan, yang Anda pertanyakan itu bukan dalam konteks persoalan Agus dan masalah uang uang donasi, yang itulah inti permasalahannya. Nah, sekarang kita lihat saja apakah pengaduan Novi ini akan diterima dan kasusnya akan berlanjut atau bagaimana. Guys, ini yang berbicara pengacara langsung loh, salah satu pengacara yang juga mengurus kasus-kasus hukum di Indonesia. Nah, di situ ada 2 poin penting yang membuat si Alvin Lim ini dipastikan akan masuk ke dalam penjara. Yang pertama, soal mempertanyakan seseorang kenapa bisa mendapatkan uang yang banyak. Apakah dia bekerja sebagai pelacong? Apakah dia bekerja sebagai penjual narkoboy? Nah, yang menjadi masalah, dia tidak kenal orang itu. Tapi dia bertanya, tapi dia kepo. Makanya pengacara ini sampai bilang, ini berbahaya kalau sampai dibenarkan. Hancurlah hukum yang ada di Indonesia. Karena nanti setiap orang akan fitnah kepada orang lain. Walaupun dia tidak kenal, tiba-tiba dia bertanya, kamu kok uangnya banyak ya? Kamu sebagai pelacongnya, kamu penjual narkoboy ya? Dan hal itu dibenarkan oleh hukum. Maksudnya tidak dituntut atau tidak dianggap salah. Menjadi suatu kewajaran jika kita bertanya kepada seseorang yang tidak kita kenal. Jadi kata beliau, nantinya hukum itu menjadi seperti mainan. Kalian bayangkan sendiri ya, ada orang gak kenal tiba-tiba datang kepada kalian dan bertanya, dan pertanyaannya itu yang menyinggung perasaan kalian. Dan kalian tidak bisa menuntut apa-apa karena dasar hukumnya tidak ada. Terus yang kedua, si Alvin Lim ini kan menjadi kuasa hukum dari Teh Novi. Tapi konteks masalah antara Alvin Lim dan Teh Novi itu bukan masalah donasi, tapi sudah masuk ke ranah pribadi. Hal itulah yang membuat Alvin Lim ini terjebak dalam proses hukum yang dialaminya. Makanya Teh Novi itu pede, nggak akan mau untuk menghentikan proses hukum dari Alvin Lim. Karena Teh Novi sudah tahu bahwa Alvin Lim akan diproses secara hukum. Makanya sekarang yang ketar-ketir siapa? Alvin Lim.